Pertama sih saya senang bahwa akhirnya ada survei yang cukup komprehensif ya yang dilakukan oleh teman-teman di Edelman. Ini artinya kita kalau menulis sesuatu atau menganalisis sesuatu ada basis data, ini yang penting yang selama ini masih jarang. Nah, cuman ada satu hal yang cukup mengagetkan saya sebetulnya. Salah satunya adalah bahwa rata-rata usia ngeblok responden itu bisa mencapai 2 tahun. Saya semula membayangkan nggak sampai 2 tahun, orang udah bosan. Jadi bayang saya itu blogger 3 bulan, 6 bulan udah bosan dan nggak ngeblok lagi. Ternyata menurut survei ini ada yang bertahan 2 tahun. Luar biasa, 2 tahun yang banyak. Bagusnya sekarang ada bukti kuantitatif yang buat memperjelas fakta itu. Misalnya kalau ternyata blogger itu sebagai influencer yang cukup dominan. Di riset ini kita bisa lihat kalau dari semua media online, blogger pendapat dari suatu blog itu sekitar 49% atau kedua terbanyak dari media online lain setelah portal berita. Kalau buat saya yang menarik secara sekilas itu begitu ada perbedaan antara blogger pria dan wanita ya. Jadi memang ada sebuah karakteristik yang benar-benar membedakan antara blogger pria lebih suka seperti ini, blogger wanita lebih suka seperti ini. Kemudian juga dari sisi blogger yang sudah punya anak, sudah berkeluarga, dan blogger yang masih single gitu. Justru pada selama ini saya menganggap bahwa yang paling banyak dibahas adalah kehidupan pribadi. Dan ternyata anggapan saya salah. Banyak bahwa topik yang banyak dibahas adalah mengenai hobi. Jadi mungkin di sini yang menjadi penekanan utama kalau saya bisa melihat dari tren hasil survei ini bahwa bloggers di Indonesia lebih banyak berbagi soal hobi mereka dan tentu juga menyangkut soal kiat-kiat dan trik-trik untuk menyalurkan hobi tersebut, dan itu dibagi kepada para pembacanya. Saya pikir sih cukup akurat ya, dan lebih kurang memang mencerminkan apa yang selama ini menjadi trendsetter di dunia blog sendiri, para pelaku blog. Cuman mungkin saya hanya ingin menambahkan satu hal, bahwa ada satu aspek, yaitu komunitas blog yang sebenarnya agak merupakan sebuah lingkungan hidup para blogger yang mewakili aspek kedaerahan masing-masing ya, bahwa komunitas blog itu sebagai tool terdepan ya dari kegiatan aktivitas para blogger. Ini yang membedakan dengan blog di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu mereka blogger individu dan cenderung personal gitu ya. Sementara di Indonesia kita mengenal blogger itu juga melakukan aktivitas offline. Mungkin itu suatu hal yang wajar ya. Ada kecenderungan setiap orang setelah terlalu lama ngeblog, mulai dari sangat sering memposting dan lama-lama dia akan frekuensi akan menurun. Mungkin dia akan butuh suatu macam motivasi baru di luar melakukan mungkin dia akan butuh motivasi baru di luar alasan pertama kali dia ngeblog. Misalnya pertama kali dia hanya sebatas untuk menulis cerita pribadi, curhat, dan lama-kelamaan itu menjadi suatu hal yang jenuh, bisa jadi itu akan diabaikan. Tapi kalau seandainya ada perjalanannya selama 2 tahun dia menemukan satu motivasi baru atau insight baru, dia misalnya ada sesuatu menarik yang saya bisa gambar, bisa ceritakan di blog, dan idenya mungkin sangat berbeda dengan ide awalnya dia menulis blog, mungkin itu bisa jadi peningkatan lagi ya. Intinya sih harus ada dorongan baru sih. Dunia online berubah terus gitu ya. Ada blog, kemudian ada microblogging. Sekarang orang lagi di social networking, di Facebook gitu. Kalau saya nggak ngelihat ini sebagai sebuah
alternatif gitu. Blognya sih tetap akan ada. Justru sebenarnya kita blogger harus punya extension di masing-masing properti yang lain. Misalnya Facebook account bisa membantu terhadap kepopuleran blog gitu. Setiap kali kita posting blog bisa kita import atau kita informasikan ke teman-teman kita di Facebook. Begitu juga Twitter. Dan sebaliknya, Facebook juga seringkali menanyakan apa informasi lain yang bisa kita tambahkan. Kita bisa menempatkan blog kita di situ juga gitu. Dan ini sebenarnya sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain gitu. Sekarang di online tidak hanya mengambil satu sumber informasi lagi. Jadi kalau misalnya koran, maka dia akan search di blog. Jadi ini komplement sebenarnya. Di blog juga orang nggak langsung percaya, oh ya di blog seperti ini, apakah benar? Maka dia akan cari informasi yang lain lagi gitu. Jadi blog merupakan sebuah sarana informasi yang cukup yang bersifat personal dan sangat efektif sebagai sebuah sarana komunikasi digital antar komunikasi digital untuk sebuah produk. Karena pendekatan yang dilakukan oleh blog adalah pendekatan personal. Bersifat personal karena sifat kolegial yang dimilikinya, maka seorang blogger akan mampu mereferensikan produk kepada temannya, dan temannya akan percaya karena mereka akan lebih percaya kepada blog yang menyajikan informasi dengan pendekatan personal dibanding dengan barangkali mereka mereferensi situs-situs produk yang ada, karena mungkin sifatnya lebih kaku, lebih birokratis ya, lebih tidak gaul dan sebagainya. Sungguh sangat membahagiakan kalau ternyata blogger bisa jadi sebagai pembawa informasi yang terpercaya di antara pembacanya gitu. Jadi ini akan memberikan peluang cukup besar kalau advertiser mau coba endorse salah satu blogger, mungkin tetap dengan cara yang lebih halus, yang tidak memaksa blogger untuk menuliskan apa adanya yang menuliskan sesuai dengan advertiser, tapi membiarkan, oke, saya punya gambaran produk saya seperti ini, silahkan review, apapun tanggapan si blogger terhadap produk saya, silahkan, nanti inputnya misalnya negatif positif saya terima dengan baik. Mungkin harus pola berpikir seperti itu yang harus dipikirkan oleh para advertiser. Yang penting adalah mereka percaya apa yang kita tulis, bukan masalah itu benar apa enggak gitu sebenarnya. Gitu. Mungkin karena masalah ketokohan juga ya, dan yang paling penting adalah di blog itu kan ada media hak jawab juga dan media bantahan juga. Jadi tulisan-tulisan yang mungkin ngawur ataupun basi ataupun tidak memiliki nilai kebenaran, itu akan sangat mudah dibantah, baik dengan hak jawabnya maupun dengan posting bantahan. Jadi sebenarnya kita blogger emang harus mau nggak mau kita memposting sesuatu mengenai hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan gitu.